Judul buku Kupas Tuntas Rahasia Belajar Orang Yahudi. Penulisnya Diandra Wicaksono. Penerbitnya Diva Press, diterbitkan tahun 2015. Jumlah halamannya 184 halaman dan peresensinya Rani Syahriza. Buku ini tidak menggiring untuk mengikuti ideologi, kepercayaan, ataupun agama Yahudi. Buku ini memberikan pemahaman bahwa kecerdasan Yahudi diperoleh melalui proses alamiah. Orang Yahudi dengan tingkat kecerdasannya mampu mengungguli 99,99% penduduk dunia. Padahal, jumlah mereka di muka bumi hanya sekitar 0,2% penduduk dunia. Rahasia pembinaan otak sejak dalam kandungan. Wanita Yahudi yang sedang hamil sudah melakukan pembinaan otak bayinya agar cerdas dengan cara mendengarkan dan bermain musik, mengerjakan soal matematika, mengonsumsi makanan yang mencerdaskan otak seperti kacang badam, kurma, susu, roti, ikan, daging, pil minyak ikan, buah-buahan, dan lain-lain, serta menjauhi asap rokok. Rahasia genetika. Rahasia ilmiah dan rasional selanjutnya dari kecerdasan orang Yahudi adalah penyakit genetika yang disebut Ashkenazim. Yahudi Ashkenazi sebenarnya adalah salah satu etnis di kalangan Yahudi yang dikenal sebagai etnis paling cerdas di dunia. Rahasia unik dari kecerdasan orang-orang Yahudi berkaitan etnis Ashkenazim adalah pada umumnya mereka tidak mau menikah dengan orang selain keturunan Ashkenazim, atau setidaknya hanya mau menikah dengan keturunan Yahudi saja, apapun etnisnya. Dalam memilih pasangan hidup, mereka lebih memprioritaskan untuk menikah dengan orang yang cerdas. Rahasia pembinaan di masa kecil. Orang Yahudi tetap mengiringi pembentukan kecerdasan otak keturunan-keturunan mereka setelah dilahirkan ke dunia dengan cara penguasaan bahasa sejak dini, kewajiban bermain musik, pelajaran wajib yaitu matematika berbasis perniagaan, IPA, olahraga, dan pelajaran sains. Rahasia imajinasi kaum Yahudi. Orang Yahudi menganggap imajinasi adalah proses awal untuk melahirkan kekuatan otak yang dapat mewujudkan karya-karya besar bagi dunia nyata. Bagi mereka, apa yang telah dialami dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya berawal dari imajinasi. Itu mengapa orang-orang Yahudi mampu membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Contohnya, Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook. Rahasia hidup serba terampil. Setiap memiliki persoalan, orang Yahudi percaya bahwa selalu ada solusi untuk persoalan yang dihadapinya. Selain itu, orang Yahudi juga memiliki keterampilan spekulasi dan adaptasi. Rahasia prinsip belajar orang-orang Yahudi. 1. Prinsip bertanya atau keingintahuan. Mengajukan pertanyaan merupakan kewajiban bagi para pelajar Yahudi. 2. Belajar dan bertanya tanpa tekanan. Kalangan akademisi Yahudi berpendapat bahwa penghambat otak manusia adalah karena tidak mau bertanya terhadap segala sesuatu yang tidak dimengerti, sekurang-kurangnya tidak menjadikan bertanya sebagai tradisi. 3. Tingkat kognitif pertanyaan orang Yahudi. Dalam bertanya, orang-orang Yahudi tidak hanya sekadar bertanya, mereka selalu meningkatkan kualitas pertanyaan mereka. 4. Prinsip tidak ada kata mutlak. Orang-orang Yahudi mempunyai prinsip belajar selamanya, tetapi jangan pernah menerima sesuatu sebagai hal yang mutlak. Umumnya, orang-orang Yahudi tidak mudah menelan mentah-mentah pengetahuan. Anak-anak Yahudi mengetahui bagaimana berbagai macam rumus diciptakan, serta tidak berpikir bahwa rumus-rumus tersebut sudah paten. Rahasia menajamkan daya ingat. Kebiasaan orang Yahudi untuk meningkatkan kemampuan mengingat yaitu dengan cara yang pertama, membayangkan gambar dalam pikiran. Yang kedua, menstrukturkan informasi. Yang ketiga, mencari perantara. Yang keempat, menggunakan simbol. Yang kelima, pendekatan multimodel. Yang keenam, menjaga makanan. Rahasia tempat dan waktu belajar yang efektif. Pertama, belajar di dekat air. Belajar di dekat tempat air mengalir berpengaruh terhadap sel-sel otak. Aliran air menciptakan kesejukan dalam otak yang akhirnya meningkatkan daya hafalan. 2. Tidak belajar di perpustakaan.
Orang Yahudi menjadikan perpustakaan hanya sebagai tempat pencarian literatur keilmuan, meminjam buku, mencari judul buku tanpa harus membaca dan mempelajarinya di sana. 3. Tidak belajar dengan bantuan elektronik. Menurut mereka, teknologi bukan media tepat untuk belajar sesuatu yang membutuhkan konsentrasi penuh. 4. Belajar di waktu pagi. 5. Tradisi. Pelecut kekuatan jiwa. Selalu duduk di depan, mengontak mata lawan bicara, berjalan cepat, selalu bicara jujur, dan senyum mempesona. Pencegah lenyapnya kekuatan jiwa. Tidak pernah puas, selalu konsisten, menghindari kesalahan, menghindari sifat lupa, pantang menyerah. Buku ini layak dibaca, mengingat kondisi pendidikan Indonesia yang memprihatinkan. Semoga setelah membaca buku ini, dapat diambil kebiasaan-kebiasaan baiknya untuk mengubah kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Sekian pojok resensi kali ini, semoga bermanfaat dan ayo rajin membaca.